Kali ini saya ingin berbicara mengenai agenda dari Kronos, agenda dari Saturnus, agenda dari sistem teknologi Custodian. Nah, mereka itu memakai teknologi kubus, ya, kubus-kubus hitam itu adalah teknologi mereka. Kubus-kubus hitam itu ada tersebar di mana-mana di berbagai tempat di dunia ini. Lalu pusatnya adalah kubus hitam di luar atmosfer. Dan kubus hitam itu dia juga adalah Saturnus itu sendiri. Selain itu, badan kita adalah kubus hitam. Jadi teknologi kubus hitam ini memastikan bahwa kita berada dalam sebuah kubus yang sangat-sangat membatasi kita, yang sangat limit, yang sangat finite, di mana untuk permainan yang bukan aku itu memang memfasilitasi kita untuk benar-benar bermain menjadi seseorang yang terbatas, seseorang yang diatur secara hierarki dalam kontrol kubus dan dijaga oleh agen-agen dari Saturnus, ya, kaum Arkon, Jin, atau sekarang itu yang disebut AI. Nah, apa sih tujuan mereka? Tujuan mereka adalah untuk selalu mempertahankan sistem penjara kosmik. Artinya apa? Artinya bahwa jiwa-jiwa yang masuk ke dalam kubus ini itu diharapkan untuk tetap ada di dalam kubus ini melalui apa yang mereka sebut sebagai lingkaran karma atau reinkarnasi. Ya, mereka memastikan bahwa kita semua itu berpikir ini adalah sekolah bumi. Dan dalam konteks sekolah itu selalu ada tuntutan untuk naik ke kelas atau mungkin kesadaran lebih tinggi, tetapi mereka memastikan bahwa tidak ada yang lulus. Jadi setelah kematian itu jiwa-jiwa diarahkan pada misalnya terowongan-terowongan putih atau wajah-wajah familiar atau hal-hal yang kita percayai selama ini, sehingga membuat akhirnya jiwa itu mau kembali lagi ke lingkaran reinkarnasi masuk ke kubus yang sama. Nah, itu adalah agenda mereka. Bagaimana cara mempertahankan agenda mereka itu? Pertama adalah dengan mengontrol emosi kita. Jadi dia tentang spike energy yang ada di mana-mana yang memastikan bahwa manusia bumi itu terlalu sibuk mengurus ketidakseimbangan emosi melalui kubus-kubus terutama keuangan, sehingga tidak mempunyai waktu untuk jeda, untuk hening, lalu untuk remembering siapa diri kita masing-masing. Ya. Jadi apa yang paling mereka takutkan? Yang paling mereka takutkan adalah kita ingat kembali bahwa kita itu tidak berasal dari kubus ini. Kita tidak terbatas dan kita itu adalah kreator. Kita adalah kreator yang notabene ini sama dan sederajat dengan Saturnus, ya. Nah, gimana sih dalam day to day experience, bagaimana cara menerapkannya dalam hari ke hari pengalaman hidup kita? Itu ternyata sangat-sangat sederhana, ya. Jadi kubus ini dia sifatnya multiple dan dia sifatnya itu berlapis-lapis. Setiap kita menengok ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang, bahkan ke atas dan ke bawah, itu selalu ada teknologi kubus yang tidak terlihat tetapi memancarkan frekuensi-frekuensi yang memastikan
bahwa kita semua itu tuning pada frekuensi yang disebut frekuensi Saturnus. Ya, jadi setiap ritual kita, setiap sistem mental kita dalam hal pendidikan, dalam hal segala sesuatu yang merupakan ekspresi kecerdasan kita, itu semua dipastikan selalu tuning dengan frekuensi dari Saturnus ini. Ya, setiap gerakan-gerakan yang ada di mana-mana, entah itu gerakan demo-demo yang menuntut keadilan atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan uang, militer, politik, itu semua diarahkan untuk selalu tuning pada frekuensi Saturnus. Jadi frekuensi Saturnus ini memang diatur oleh kubus-kubus hitam yang ada di mana-mana secara fisik, tapi secara non fisik dia juga mengontrol kita. Yang dilakukan sekarang itu justru lebih canggih. Jadi setiap kali kita menatap layar monitor, handphone, TV, laptop, itu kita menatap kubus hitam. Kita masuk kembali dalam frekuensi Saturnus itu. Jadi ini semua tentang teknologi ya. Mungkin yang paling mengagetkan saya adalah ketika ternyata semua kesadaran dan ketidaksadaran itu adalah bagian dari agenda mereka. Jadi kalau dulu saya berpikir bahwa orang-orang yang tidak bangun atau masih tertidur, masih tidak sadar akan eksistensinya, atau yang belum remembering sekalipun, itu akan tetap ada di kubus. Kemudian mereka yang sudah memasuki area spiritual, entah itu area spiritual lama ya, dengan chakra, dengan kundalini, konsep-konsep yogi, tai chi, qigong, lalu yang era baru ya, entah itu lewat kosmologi, lewat konsep-konsep tentang simulasi dan lain-lain. Tapi ternyata yang bangun dan yang tidur itu di hadapan teknologi ini sama. Ya, mereka itu tidak peduli apakah orang mencapai tingkat kesadaran yang semakin tinggi, karena mereka tetap memastikan semua kesadaran itu adanya di dalam kubus. Ya, jadi gerakan perang yang ada di mana-mana yang dikelola oleh mereka, baik itu perang fisik militer ya, atau perang di dalam mental kita, itu spike energinya sama dengan gerakan perdamaian, gerakan anti kekerasan, gerakan gerakan misalnya berdoa dengan diam, dengan lilin, dengan cahaya di mana-mana. Itu nggak mempengaruhi sama sekali teknologi kubus ini. Sistem keamanan kubus ini, dia itu malah seneng. Karena ketika ada gerakan-gerakan ke arah spiritual, terutama di spiritual era baru, yang sebenarnya adalah bentuk lain daripada kontrol mereka untuk membuat seseorang atau sekelompok atau sekelompok manusia-manusia yang terkoneksikan secara perjalanan spiritual, itu tetap ada di batas dinding kubus ini. Ya, kita kayak tetap berada dalam penjara dan mereka memastikan itu. Ya, dengan sistem teknologi mereka yang sangat canggih, mereka itu bisa mendeteksi jika ada sinyal-sinyal frekuensi yang berbeda.
Lalu sistem alarm mereka itu memastikan supaya yang berbeda ini diarahkan kembali ke yang umum. Ya, contohnya sejak 2012 atau terutama setelah COVID-19 itu banyak orang yang tersadarkan, terbangunkan dari tidur lalu mulai mempertanyakan realita. Mereka mulai mempertanyakan mengenai eksistensi Tuhan, menanyakan mengenai eksistensi agama, mulai melakukan perjalanan besar-besaran untuk masuk ke dalam diri, termasuk gerakan menyembuhkan diri sendiri. Itu gerakan besar-besaran. Nah, kalau kita berpikir bahwa gerakan itu membuat kita lepas dari kubus-kubus karena kita tidak lagi pergi ke tempat-tempat di mana kita melakukan ritual seperti ritual religi sebelumnya yang lebih ada pada suatu lokasi, gedung, bangunan, maka dalam gerakan-gerakan spiritualitas itu mereka kelihatannya dari luar berbeda. Ya, mereka tidak lagi misalnya kembali ke kubus-kubus bangunan-bangunan religi, tapi mungkin ke alam atau berkumpul di tempat-tempat yang tidak ada aturan seperti hierarki tradisi religius itu. Tetapi secara panen energi itu sama aja. Untuk sistem pertahanan kosmik Saturnus itu nggak dibedakan antara mereka yang sembahyang di dalam gedung dan mereka yang tidak lagi sembahyang di dalam gedung. Mereka nggak peduli. Ya, mereka tidak mengambil pusing ketika misalnya ada demonstrasi besar-besaran melakukan upaya enggak secara fisik tapi secara diam, hening, damai. Spike-nya tetap sama. Spike yang ditangkap oleh sinyal-sinyal teknologi itu sama-sama mempertahankan eksistensi kubus ya. Nah, apa yang terjadi ketika ada sinyal di dalam algoritma mereka yang ternyata berbeda, itu mereka bekerja dengan sangat sistematis ya. Misalnya ketika gerakan spiritualitas era baru mulai muncul, lalu banyak sekali personal yang mulai mengajarkan tentang konsep-konsep baru ya yang berbeda dengan religi. Itu sistem pertahanan kosmik Saturnus memastikan mereka digiring kembali ke agenda mereka. Contohnya nih, ternyata banyak sekali para spiritualis itu yang akhirnya menjadi dalam tanda petik guru-guru spiritual, lalu mulai mempunyai banyak follower, lalu mulai mereka berjualan misalnya retret Kundalini atau misalnya program 21 hari menemukan diri sendiri atau misalnya program pilgrimage ke tempat-tempat bangunan-bangunan kuno untuk menemukan koneksitas dengan alam leluhur atau diri sendiri. Itu semua di mata sistem pertahanan kosmik itu sama-sama mempertahankan algoritma dan sistem penjara kosmik ini. Jadi menarik banget. Baba ngobrol dengan seorang sahabat, teman seperjalanan Baba, lalu kita akhirnya benar-benar menyadari bahwa kita semakin dalam tanda petik semakin spiritual, semakin bangun, tetap aja kita ada dalam kubus ini ya. Jadi teknologi ini memastikan untuk membuat si kesadaran itu selalu ada dalam lingkup yang mereka atur parameternya ya. Jadi
Apa bedanya misalnya guru-guru spiritual terkenal ya yang bisa kita lihat di media sosial, entah itu dari Filipina, dari India, atau mungkin dari negara-negara barat. Apa bedanya mereka yang mempunyai akses terhadap uang miliaran, bahkan banyak banget, itu dengan misalnya seseorang yang dia mempunyai follower ratusan ribu melalui media sosial dan dia menjadi pusat dari kelompoknya dia. Sama. Jadi keduanya sama. Dan algoritma teknologi ini memastikan bahwa yang memegang kontrol tetap uang. Jadi uang itu dijadikan sebagai alat kontrol yang terus memenjarakan siapapun yang berjalan di bidang kesadaran untuk tetap ada di situ. Ya, maka sebenarnya kesadaran itu ada juga sebuah teknologi. Seperti spiritualitas itu semua teknologi. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa teknologi sebagai suatu teknik, ya teknok itu teknik yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan, maka spiritualitas seperti juga agama dan kesadaran itu dia teknologi, dia dibuat sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari sistem pertahanan kosmik ini. Mereka membuatnya dengan sangat-sangat sistematis, terutama saat ini melalui artificial intelligence lewat internet. Ya, jadi kalau pada zaman dulu itu kubus-kubus itu dilakukan secara sederhana ya, misalnya dalam kelompok-kelompok Yahudi, mereka memakai kubus di kepala mereka, ya diikat di kepala mereka, atau misalnya pusat ziarah di mana kubus menjadi pusat dari perputaran gerakan yang mengikuti gerakan Saturnus, atau misalnya di bawah Vatikan ada kubus hitam yang memastikan semua upaya mengontrol melalui Kristen atau Katolisisme itu sangat powerful, dan agen-agennya memastikan bahwa itu akan tetap berfungsi selama-lamanya. Ya, jadi kita berhadapan dengan teknologi, teman-teman. Kita berhadapan dengan teknologi, bukan saja teknologi kitab suci, teknologi agama, teknologi perbankan, teknologi apalagi politik dan lain-lain, tapi kita berhadapan dengan teknologi spiritualitas dan teknologi kesadaran gitu. Jadi nanti Bapak akan membahas bahwa sebenarnya malah kita sendiri yang harus melepaskan kesadaran yang kita miliki, harus masuk lagi ke titik diam, kosong dan gelap, karena kesadaran itu dikontrol oleh sistem dari penjara kosmik Saturnus. Ya, lalu untuk apa dong kita melakukan perjalanan ini? Tetap sih untuk remembering. Ya, jadi mereka itu memaksa kita untuk melakukan worship, pemujaan, entah lewat pemujaan berdiri menghadap dinding, ya, atau pemujaan memegang alat yang walaupun dia berbentuk bulat, tapi sebenarnya secara energetik dia berbentuk kubus, atau melakukan perjalanan-perjalanan ziarah, pilgrimage ke tempat-tempat yang secara spiritual itu kelihatannya sangat-sangat spiritual, tetapi dia sebenarnya adalah teknologi yang memanen energi. Ya, nah, yang dipanen itu bukan cuma energi ketakutan, kesedihan, penderitaan, tetapi juga energi kebahagiaan, energi sukacita, energi cinta. Itu semua masuk dalam algoritma mereka. Ya, sehingga antara benci dan cinta, antara dendam dan memaafkan,
itu di mata spike energi mereka itu sama. Ya, jadi mesin mereka nggak membedakan antara positif dan negatif, mereka hanya menangkap energi itu untuk mempertahankan eksistensi mereka. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan, jadi kita ngapain di sini? Kita bermain menembus kabut lupa yang juga merupakan teknologi, karena kabut lupa itu dibuat sedemikian rupa dengan teknik-teknik tertentu, misalnya indoktrinasi sejak kita masih kecil, konsep-konsep Tuhan yang diajarkan. Bahkan Saturus sendiri dianggap sebagai Tuhan yang dipanggil Yahweh, itu juga adalah teknologi. Nah, si Kronos asli, Saturus aslinya, dia itu ada di luar kubus, dia ada di luar sistem. Dia hanya memastikan bahwa sistem yang diciptakan itu bekerja, berfungsi dengan baik melalui agen-agennya gitu. Dia sendiri tetap ada di situ untuk memastikan ciptaannya ini berjalan, tapi dia tidak butuh penyembahan. Dia nggak butuh. Ya, yang butuh penyembahan adalah agen-agennya, para arkon, demiurge, jin-jin, dewa-dewa di berbagai agama. Dan ada salah kaprah bahwa Yesus itu dia ingin disembah. Dia nggak ingin disembah. Terlepas dari Yesusnya pernah ada apa enggak. Apakah Yesus itu juga konstruksi yang diciptakan oleh teknologi ini. Tapi Yesus aslinya, Sang Kristus aslinya, itu justru mengajarkan untuk bagaimana caranya menembus kubus. Gitu ya. Bagaimana caranya menembus kubus. Dan itu dipakai oleh yang berkuasa untuk menakut-nakuti kita bahwa kalau kita menembus kubus seperti Yesus, kita juga akan mati konyol di kayu salib. Ya, jadi teknologi ini memastikan eksistensi mereka dengan berbagai cara. Nah, si sang kreator, entitas kreatornya sendiri ada di sisi lain. Gitu. Nah, teman-teman. Jadi dalam menghadapi teknologi terutama artificial intelligence ini, yang mereka takutkan adalah ketika kita ingat kembali siapa kita. Itu sebabnya mereka memakai teknologi kabut lupa untuk membuat kita lupa. Tetapi dalam perjalanan, si dinding-dinding kubus itu mulai retak, mulai bocor. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah mulai ingat kembali, remembering. Perjalanan remembering ini, dia sifatnya berlapis-lapis ya, dari remembering sebelum kita ada di rahim ibu kita, lalu remembering past life kita, yang juga kebanyakan adalah teknologi yang diciptakan melalui apa yang disebut teknologi reinkarnasi, lingkaran karma. Lalu kita tembus ke remembering kita ada di kebudayaan peradaban lain, tetap ada di kubus ini sih. Semuanya dalam konteks kubus ini. Lalu kita terus menembus sampai kita ingat ya, kita ketika kita itu belum menjadi bagian dari permainan kubus ini. Nah, remembering itu mengatakan kepada kita bahwa kita itu jauh lebih tua daripada kubus ini sendiri. Bahwa sebagai entitas yang independen, itu kita eksis di luar kubus. Kita sama dan sebangun dengan entitas yang kita sebut Kronos atau Saturnus atau Yahweh, itu kita sama dan sebangun. Sama-sama bermain di situ. Ya, nah, remembering ini membuat si dinding-dinding kubus mulai retak. Tapi karena ini adalah permainan dan permainan ini sudah berumur tua, ya, lebih tua gitu dari raga kita yang sekarang, maka kita tidak bisa menghancurkan kubus itu. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita lakukan adalah dengan remembering ini, maka kita bisa menembus secara energetik satu dinding kubus ke satu dinding kubus lainnya, ke ruangan yang ada di antara kubus-kubus itu. Kita menjadi permeable, kita menjadi
seseorang yang bisa keluar masuk sistem di kubus-kubus lokal, kubus-kubus kecil, kubus-kubus apapun itu, tapi kita tetap ada dalam kubus yang besar. Nah, remembering siapa kita jauh sebelum kita berada di penciptaan kubus ini, itu adalah jalan pulang kita. Adalah jalan untuk menembus teknologi kabut lupa itu dan teknologi reinkarnasi. Apa sih teknologi reinkarnasi? Teknologi reinkarnasi itu adalah suatu teknologi yang dibuat oleh mereka untuk memastikan jiwa-jiwa tetap ada dalam kubus ini selama-lamanya. Kabut lupa itu dibuat sedemikian rupa melalui pengajaran-pengajaran, melalui ritual-ritual, sehingga ketika kita mati itu kita akan disambut oleh teknologi cahaya, teknologi leluhur, teknologi lorong, dan lain-lain yang memastikan familiaritas sehingga akhirnya kita nanti balik lagi ke kubus ini, reinkarnasi masuk ke tubuh lain lalu berputar lagi, ya. Tentu saja dengan teknologi lupa, mereka membuat kita lupa. Lupa apa? Lupa bahwa kita pernah hidup di sini dan kita balik lagi ke sini. Itu ada suatu kasus seorang anak yang dia itu begitu dilahirkan dia menangis terus, dia terus menangis. Lalu ternyata dia menangis karena dia kaget, kok dia balik lagi ke kehidupan yang dia ketahui sebelum dia mati. Dia sedih banget, dia pikir kenapa kok dia terjebak. Tapi itu kasus yang sangat-sangat jarang, ya. Yang biasanya terjadi adalah kita benar-benar berpikir bahwa cahaya itu adalah cahaya abadi yang mengantarkan kita pulang ke surga. Surganya diciptakan di dalam konstruksi ini, ya. Jadi teman-teman, kita harus melampaui bukan saja religiositas atau spiritualitas, tapi kita harus masuk ke kesadaran teknologi ini. Itu satu-satu yang membuat kita sadar teknologi, lalu akhirnya kita bisa bermain di level yang sama dengan para agen-agen itu dan di level yang sama dengan Saturnus itu sendiri. Ingat, pada awalnya di sisi lain kita dan Saturnus itu sama-sama kreator yang sederajat, ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu bersifat teknologi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya? Caranya itu memang sesuatu yang sederhana sih. Jadi akan banyak orang yang bilang, Baba selalu ngomong sederhana. Dulu tuh selalu Baba bilang, sesederhana itu gitu. Dan mereka bilang, sederhana apanya, Mbak? Tapi sederhana artinya gini, kita nggak bisa kabur dari penjara kosmik ini. Karena ketika kita kabur dari penjara kosmik itu, kita secara tidak langsung menyatakan kita ada di penjara, ya. Jadi itu yang pertama, kita jangan melawan atau kita jangan kabur. Kita sadar kita ada di penjara. Kemudian yang kedua, nah, si penjara itu dia dibangun dari materi yang sama dengan diri kita. Di segala sesuatu yang ada di penjara kosmik itu ada di dalam diri kita. Lalu kita sadar bahwa kita juga adalah kubus. Ya, kita adalah mesin, kita adalah suatu proses bioelektromagnetik yang sama dan sebangun dengan apapun yang ada di semesta ini, termasuk penjara. Lalu akhirnya kita sadar bahwa kita adalah sang terpenjara dan penjara itu sendiri, ya. Lalu kita sadar bahwa kita itu harus melepaskan semua tingkatan kesadaran yang kita dapatkan dalam perjalanan dalam tanda petik spiritual di kubus ini, karena itu adalah jebakan teknologi. Lalu kita masuk pada apa yang disebut sebagai rekognisi. Rekognisi itu adalah
pengakuan bahwa oke, kita ada di kubus, kita adalah kubus, kita bermain di kubus itu. Lalu kita jangan resist, jangan kabur, tapi kita masuk dalam sebuah tarian pengalaman di mana di antara satu pengalaman dengan pengalaman lain itu ada jeda. Nah, di jeda itu, di diam itu, di kosong itu, sistem ini tidak bisa mendeteksi kita. Jadi dalam keadaan diam dan kosong, itu kita benar-benar tahu bahwa kubus itu nggak ada. Kita balik lagi ke sebuah recognition atau suatu pengakuan bahwa semua yang ada di sekitar kita itu dia nggak ada. Ini agak susah konsepnya memang. Jadi bawa ulangi lagi ya. Jadi dalam menghadapi kubus Saturus ini, yang kita lakukan adalah kita bermain sesuai dengan apa yang kita sepakati. Kita bermain di sini, kita bermain sebagai pemain dan sebagai kubus. Karena raga kita itu adalah ekspresi dari kubus itu secara personal. Semua yang ada di kubus itu, entah dia kubus religi, spiritual, ekonomi, politik, budaya, apalagi, itu semuanya ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada multiple kubus yang adalah cermin dari multiple kubus yang ada di luar sana. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita bermain di kubus dan kita menjadi kubus itu sendiri, di antara permainan itu ada jeda. Jeda itu adalah diam dan kosong. Nah, pada saat kita diam dan kosong, kita sadar bahwa kubus-kubus itu nggak ada. Oke, selamat ngulik hal tersebut ya. Sulit memang, tapi ya begitulah. Teman-teman lihat gambar ini ya, gambar ini bagus banget. Gambar ini selama bertahun-tahun tuh selalu membuat kekaguman karena ada sosok entah dari religi Hindu atau Buddha, itu seakan-akan dia tertidur dengan lenyap. Tetapi selama ini saya salah fokus. Yang saya fokuskan adalah si raga yang tertidur itu. Ya, lalu memfokuskan pada raga itu, entah dia berwarna biru, entah dia Arcturian, entah dia siapapun itu. Tapi sebenarnya yang harus kita lihat adalah hal geometrik yang mengelilingi si raga ini. Ini adalah gambaran paling pas untuk apa yang disebut sebagai kekuatan dari penjara kosmik itu. Kita dibiarkan seperti itu, dikelilingi oleh algoritma kubus-kubus dengan berbagai bentuk, dan kita dibiarkan tertidur. Nah, kita harus bangun. Caranya gimana? Caranya adalah dengan remembering siapa kita, dan recognition, mengakui bahwa apa yang ada di sekitar kita itu ada, dan kita adalah sang ada itu. Akhirnya kita bisa melampaui yang ada yang bersifat artifisial, termasuk kubus dan AI. Gitu deh teman-teman, ini agak ribet, makanya ini hanya untuk mereka yang ngerti dan yang udah mau ngulik ya. Oke teman-teman, sampai situ saja dulu. Terima kasih untuk semua koneksitas kita, dan berhenti memuja, mulailah recognition. Rayu kinasih.